Oke, selamat datang Dokter Pim di podcast Jets Dokter Approve kami. Halo. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu nih dok, boleh dong diperkenalkan sedikit nih dokter spesialis apa kayak gitu. Oke. Halo, saya dengan Dokter Pipim. Saya spesialis dermatovenerologi estetik. Mungkin dulu orang taunya lebih ke SPKK ya, spesialis kulit dan kelamin. Saat ini saya praktek di Rumah Sakit IMC Sentul dan juga di Banobagi Korean Clinic. Oke dok, kita masuk ke pertanyaannya. Banyak nih dok orang-orang yang percaya bahwa menggunakan skincare aja tuh udah cukup untuk merawat kulit kita. Nah, gimana tuh menurut tanggapan dokter? Ya, maksudnya basic skincare ya? Iya, Ya, sebenarnya sih pada dasarnya yang kita butuhkan tuh hanyalah basic skincare. Itu sebenarnya udah lebih dari cukup untuk merawat kulit kita. Tapi kita juga harus memperhatikan lifestyle ya, seperti minumnya harus cukup 1-2 liter per hari, tapi itu juga disesuaikan dengan bobot tubuh kita, terus juga lingkungan di sekitar kita. Intinya adalah kebersihan di sekitar kita juga harus diperhatikan. Terus pola makannya, terus bagaimana tidurnya, kebersihannya. Jadi itu semua pasti harus saling berhubungan. Gitu. Juga harus diperhatikan juga dengan detail gitu ya dok ya, biar nggak boros skincare mungkin ya. Iya, soalnya kan kadang-kadang orang suka fokusnya sama ini ya, maksudnya kayak orang Indonesia tuh kan sukanya kayak pengennya kulitnya putih gitu kan. Gimana caranya supaya putih, tapi dia tidak memperhatikan hal detail seperti basic skincare-nya, seperti lingkungannya, bagaimana dia makannya, terus bagaimana kebersihan sekitarnya, kayak gitu. Jadi menurut dokter nih apa saja sih manfaat kalau kita tuh menggunakan skincare kayak gitu? Manfaat menggunakan skincare yang pasti kulit akan lebih glowing. Gitu. Kalau kulit sehat itu dia akan glowing, jadi nggak peduli warna kulit dia hitam, gelap, tapi kalau sehat ya udah pasti glowing gitu kan. Cuma kadang-kadang ya kita fokusnya ke ya itu tadi pengen mutihin tapi basicnya nggak dibenerin gitu loh. Jadi kalau misalnya kita minum cukup, misalnya basic skincare tuh apa sih gitu? Basic skincare itu kayak kita cuci muka untuk menghilangkan bakteri-bakteri, terus toner biasanya difungsikan untuk mengembalikan pH kulit. Terus setelah toner kita menggunakan pelembab. Pelembab itu kan untuk menjaga skin barrier kita agar tetap bagus ya. Karena bisa dianggap tuh kulit kita tuh kayak batu bata, ada semennya. Nah, fungsi pelembab ini untuk menjadi semen atau untuk supaya semen yang buat nahan batu bata ini tetap rapat itu tidak menguap kayak gitu. Terus yang terakhir adalah penggunaan sunscreen. Nah, sunscreen ini penting untuk menangkal dari radikal bebas atau sinar UV. Selebihnya yaitu adalah pola-pola kebersihan di sekitar dia gitu. Berarti harus disesuaikan juga dengan tipe kulit masing-masing gitu. Iya, pasti gitu. Soalnya kadang-kadang sering juga pasien, "Dok, kulit saya kan berminyak ya." Memang perlu ya pakai pelembab, tetap perlu gitu. Cuma yang kita pilih itu adalah vehikulum atau jenisnya beda gitu loh. Kayak misalnya kalau berminyak jangan pakai yang terlalu krim, kalau yang berminyak malah pakainya yang gel. Jadi memang tetap harus disesuaikan. Tapi pada dasarnya adalah 4 step itu harus terpenuhi. Oh, yang basicnya. Iya, yang basicnya. Iya. Ya, betul. Nah, selain skincare nih dok, apa faktor utama lain yang bisa menunjang kesehatan kulit kita? Faktor lainnya yang pasti tadi minum, olahraga, terus pola makannya, terus menjaga kebersihannya. Karena kan ya itu kadang-kadang kulit yang paling sering tuh ya pasien ke aku tuh pasien dengan keluhan eksim atau skabies. Karena rata-rata alergi di Indonesia ini cukup tinggi gitu loh. Biasanya kalaupun mereka tes alergi, yang paling sering muncul itu keluarnya adalah alergi debu, bulu binatang. Itu nomor 1 paling tertinggi gitu, yang menyebabkan alergi. Nah, kalau udah muncul alergi pasti kulitnya merah-merah, nggak sehat kayak gitu. Walaupun kita udah pakai basic skincare-nya, udah pakai pelembab di badan dan segala macam, tapi kalau alergennya cukup kuat ya tetap aja merah-merah. Makanya betapa pentingnya untuk kita menjaga lingkungan kita gitu, kebersihan gitu ya, iya. Kalau cara memilih produk skincare itu ada nggak dok? Cara-cara memilih apa yang harus kita perhatikan di dalam produknya itu, kandungannya gitu? Kandungannya harus disesuaikan dengan ya wajah kita. Jadi maksudnya ya tadi aku bilang kalau misalnya memang dia cenderung berminyak, ya berarti cari facial wash atau cari produk-produk yang buat badan itu yang memang dapat yang sifatnya foaming. Jadi dia dapat menyerap minyak berlebih. Tapi kalau misalnya kulit kita kering, berarti carinya yang gentle, yang nggak ada busa, yang benar-benar aman gitu loh. Jadi kadang-kadang pasien suka ngerasa, misalnya pasien-pasien aku yang eksim, yang apa gitu ya, dia suka ngerasa kayak
dok tapi kan nggak bersih ya gitu loh, enakan yang keset gitu loh. Justru salah, justru kalau misalnya kulit kita kering itu berarti kurang nih pelumas kulitnya, terus kita bikin keset, jadi ya tambah kering gitu loh. Makanya kita harus pakai produk yang gentle, yang kalau orang mandi tuh rasanya kayak, dok kok aku kayak nggak mandi ya gitu loh, karena memang itu yang dibutuhkan biar nggak habis semua. Tapi kalau yang berminyak ya tadi harus cari produk yang sifatnya menyerap keringatnya menyerap minyaknya dia gitu. Terus yang pelembab juga sama, vacuumnya jangan terlalu padat, harus cari yang cair, karena kalau kita kulitnya berminyak pakai produk-produk kayak pelembab atau sunscreen yang krim, itu malah bikin menyumbat pori-pori, jadinya komedo, jadinya jerawat gitu. Tapi sebaliknya kalau kulit kita kering, kita harus pakai yang benar-benar padat gitu, jadi benar-benar melindungi kulit kita gitu. Baik. Ya. Jadi dok, kalau misalnya kulit sensitif itu sebenarnya seberapa besar dampak misalnya kayak tempat tidur kita nggak bersih, alat kayak bantal itu kan juga mempengaruhi kulit gitu ya dok ya. Itu apakah cuman orang yang mempunyai kulit sensitif aja yang bisa kena, atau emang semua kulit bisa terdampak penyakit kulit seperti itu dok? Bisa, karena kan semua basicnya pasti ada genetik ya. Misalnya jerawatan, apakah semua orang bisa jerawatan? Belum tentu, pasti semua ada genetiknya. Mau jerawat, mau eksim, mau apa pasti ada genetiknya. Mau kulitnya kering segala macam pasti ada genetiknya. Cuma kan kita nggak bisa nih tebak-tebak kita ada nggak sih genetiknya seperti itu gitu. Karena kan biasanya nggak langsung dari orang tua. Oh, orang tua saya jerawatan berarti saya jerawatan, atau enggak orang tua saya nggak jerawatan kok berarti saya nggak akan jerawatan, terus dia kayak kebersihannya nggak dijaga kayak gitu kan. Contohnya paling mudah itu adalah pasien-pasien yang jerawat ya, misalnya udah diobatin berkali-kali misalnya kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. Jerawat itu kan macam-macam penyebabnya, ada hormonal, terus habis itu air yang kita pakai juga gitu. Kadang-kadang kok nggak sembuh-sembuh, ternyata dia pakai air pam atau apa, di mana pam itu kan juga chemical ya. Ternyata juga dari situ bisa. Terus dia tidur miring karena kan sarung bantal kan jarang ya orang yang mau ganti, kayak paling ganti kadang sebulan sekali ya, atau 2 minggu sekali gitu, jarang yang bener-bener regularly dia ganti gitu kan. Bisa mungkin seminggu. Yang bagus itu kan memang harus rajin ganti itu kan, spray gitu. Nah dengan kondisi sarung bantal yang kotor, dia tidurnya miring, ya otomatis akan mempertambah parah masalah di wajahnya dia gitu. Terus contoh kedua adalah yang tadi misalnya pasien-pasien yang dengan alergi debu, ya kalau memang dia jarang bersihin kasur, jarang ganti, terus juga dia punya alergi debu yang cukup kuat, ya biasanya timbul mulai merah-merah di badan kayak gitu. Iya, dan yang paling seringnya sih kalau mengenai kasur ya itu orang sering kena skabies, yang kalau orang bilang adalah kutu kasur gitu, dan dia memang penularannya dari kain ke kain gitu. Makanya sangat penting untuk menjaga kebersihan kasur, sofa, ibaratnya yang bahan-bahan yang memang berbulu-bulu gini memang kita harus lebih ekstra gitu. Kalau kita punya banyak karpet, apalagi kalau anak-anak ya, di kamar anak-anak banyak boneka, itu harus bener-bener ekstra, ngevakum lah gitu kan, ngevakum, cuci gitu ya, kayak gitu. Iya sih. Berarti emang harus lebih kita jaga gitu ya, apalagi kan kita kontakkan langsung dengan kasur, sofa, kayak gitu-gitu ya dok ya. Nah jadi seberapa besar nih dok pengaruh tidur yang nyenyak itu bagi kesehatan kita sendiri dengan kondisi kulit kita juga terutama? Iya, jadi gini, kalau misalnya tubuh itu semua perawatan baik dari wajah maupun badan itu dibagi menjadi 2. Jadi perawatan pada pagi hari itu kita lebih bersifat prevention, jadi kayak pencegahan supaya kita nggak kena radikal bebas, supaya kulit kita tetap baik. Makanya tadi kan lebih fokusnya ke pelembab, sunscreen gitu ya. Dan kalau malam hari itu kita sebenarnya lebih fokusnya udah bukan lagi prevention, tapi lebih fokusnya ke remodeling, regenerasi. Makanya betapa pentingnya tidur yang cukup untuk pada saat kita tidur tubuh tuh mulai meregenerasi, mulai memperbaiki apa yang rusak gitu. Jadi kalau tidur kita kurang, otomatis tubuh kita nggak ada waktu nih buat memperbaiki itu gitu. Jadi emang harus tidur tuh cukup gitu ya dok ya. Iya. Kualitas tidur itu juga penting ya dok. Iya, pasti pengaruh gitu ya. Iya. Oke. Nah jadi karena sebagian orang tuh sering juga mengabaikan kebersihan kasur, kebersihan spray kayak gitu ya. Jadi kalau menurut dokter sendiri itu rutinnya itu kita bersihinnya berapa kali sehari mungkin, atau berapa kali seminggu gitu dok? Sebenarnya sih paling ideal memang minimal banget ya kita di rumah tuh menggunakan bahan-bahan berbulu ya, itu nomor 1.
terus kayak mulai karpet, mulai ini bahkan selimut juga minimal, selimut juga kalau bisa minimal yang bulu gitu kan, itu lebih baik. Terus ganti spray berapa kali sih bagusnya ya, seminggu sekali, tapi tetap kita kan nggak bisa menghindari partikel-partikel debu yang berterbangan. Terus habis itu kita juga kadang-kadang kan pulang nggak langsung ke kamar mandi, langsung geletakan tidur ya, jadi juga penting juga untuk vakum gitu. Terus sebaiknya juga untuk kasur jangan kita membeli alas kasur, tau kan zaman sekarang suka ada bedding tambahan. Iya, tahu. Gitu, karena untuk kasus-kasus tadi yang kayak skabies yang memang dia karena tungau, itu dia biasanya nggak akan mati kalau kita hanya menggunakan vakum-vakum yang biasa, yang cuma nyedot-nyedot debu doang, itu nggak akan mati. Karena untuk kutu yang satu ini dia membutuhkan suhu yang panas sampai dia mati. Suhu berapa sih yang menyebabkan tungau ini mati? Itu biasanya di atas 40 sampai 50 derajat baru tungau ini mati gitu. Jadi mau divakum-vakum, tapi kalau memang nggak ada nggak ada heatnya, vakumnya ya nggak akan mati gitu loh. Karena tungau memang benar-benar dia bisa lepas kalau memang dia di suhu yang benar-benar panas mau gitu. Pun juga iya, mau dikebut-kebut tuh nggak bisa gitu. Jadi memang bagusnya ya harus rajin vakum, dan vakumnya cari yang memang punya UV yang selain punya UV punya daya panas. Ya heat yang ini gitu. Iya, betul dok. Apa jenis kuman dan bakteri yang suka bersarang di kasur kita? Itu tadi yang Sarcoptes cabi yang menyebabkan tungau kasur tadi gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kutu kasur ini bahayanya gimana sih? Apakah kita nempel jabat tangan langsung kena? Sebenarnya dia lebih ke kain ke kain. Paling umumnya itu adalah kain ke kain. Jadi penggunaan handuk bergantian, terus habis itu tidur di kain yang sama kayak gitu. Makanya ketika satu orang kena keluhan ini, harus semua orang diobati, dan sebisa mungkin memang setelah diobati memakai krim yang didiamin 8 jam. Pada pagi hari itu semua barang yang memang terpapar itu memang harus dipanaskan gitu loh. Makanya betapa pentingnya penggunaan vakum yang memiliki heat yang cukup tinggi supaya membantu tungaunya juga mati gitu. Jadi kalau menurut dokter sendiri nih, pandangan dokter, kalau bed vacuum cleaner itu membantu mengurangi resikonya ya dok? Iya pastinya. Karena kadang-kadang gini, banyak pasien aku juga, dok anak saya baru pulang pesantren. Nah pesantren tuh khas banget skabies. Baru pulang pesantren gitu kan. Terus nanti ketularan gak ya? Tapi kemarin udah nginep nih 3 hari gak ketularan, gak apa-apa kan ya gitu. Skabies ini dia gak langsung cepet, dia langsung menyebabkan gejala gitu. Jadi biasanya 2-4 minggu tertular baru kita mulai merasakan gatalnya teman serumahnya. Nah itu betapa pentingnya memang ya sebaiknya sih kalau vakum ya tiap hari gitu. Maksudnya kita kan nggak tahu kapan adanya, kapan ininya gitu. Cuma yang paling di highlight itu adalah memang jangan hanya sekedar vakum, tapi harus ada daya panasnya dan ada UV-nya gitu untuk meminimalisir resiko penularan gitu. Jadi emang lama gitu ya dok ya penularannya gitu. Apa nih dok tips-tips dari dokter yang bisa menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar kita agar kulit kita itu tetap terjaga gitu selain skincare? Yang pastinya tadi ya perawatan di rumahnya harus baik, kurangi bahan-bahan berbulu untuk meminimalisir, karena tadi ya nomor 1 penyebab alergi terbanyak itu adalah di debu rumah dan bulu binatang. Dan kalau bisa sih memang kalau kita punya binatang ya memang kalau memang ada genetiknya dia alergi eksim, misalnya dia dari riwayat dari orang tua atau nenek kakeknya misalnya mudah asma atau bersin di pagi hari, itu kan berarti ke anaknya pun ada genetiknya, entah itu keluarnya asma lagi, bersin di pagi hari, atau ke kulit dia jadi kayak gampang banget digigit nyamuk gampang hitam, maksudnya sensitif lah gitu, duduk apa sedikit gampang merah kayak gitu. Nah kalau kita udah punya bakat itu, sebaiknya binatang pun kalau bisa sih dipisahkan, dalam arti kata jangan masuk ke rumah, karena kan tetap ya kalau misalnya binatang masuk ke rumah dia nempel di sofa yang berbulu, dia meninggalkan bulunya kayak gitu. Tapi kalau memang, tapi ada juga pasienku yang, dok tapi aku nggak bisa lepas nih, aku suka banget sama binatang, ya udah iya pilihan. Cuma kan bagaimana kita meminimalisirnya, ya udah ya berarti kan ya berarti mau nggak mau ya kamu harus rajin vakum gitu kan, pagi sore ya rajin vakum, itu kan pasti ada penggantinya lah gitu kan. Bisa nggak rajin vakum hilang ya, minimal kan daripada enggak ya. Kalau alergen kan kita nggak bisa juga yang benar-benar menghindari alergen 100% walaupun kita steril banget gitu kan. Ada usahanya ya. Dan yang tadi aku bilang, usahakan cari vakum yang memang memiliki daya heat, maksudnya kayak panasnya tuh yang cukup tinggi gitu.
kalau misalnya untuk jerawat nih dok, itu bisa juga itu dari kotoran kuman-kuman gitu juga bisa? Iya bisa. Yang tadi aku bilang misalnya kadang-kadang kan kita tidur nempel gitu, makanya kadang jerawat ada yang di sini-sini doang, ada yang di sini-sini doang gitu. Karena kan kita pakai pakai krim kan. Pasti kan kita perawatan pakai krim. Kita lagi kayak ngejeblok banget gitu kan, lagi kotor terus kita nempel di bantal, ya kan kebayang ya udah lembab, terus bantalnya belum tentu bersih gitu kan. Terus kadang-kadang kita juga cuma sekedar mengganti sarung, tapi bantalnya tuh mungkin udah setahun, udah 2 tahun ya nggak pernah kita kan cuma concernnya kadang-kadang vakum juga sarungnya doang, bantalnya nggak dicuci ya kan, kayak gitu. Itu juga pengaruh gitu. Jadi emang sepenting itu menjaga kebersihan ya dok ya, emang berdampak ke semuanya ya. Iya bener. Oke dok, jadi menurut dokter penting banget ya kita punya vacuum cleaner di rumah. Iya dong, karena yang tadi ya dari 4 faktor tadi kan gak bisa kita cegah semua. Jadi apa yang kita bisa lakukan ya dilakukan, mulai dari memperbaiki skin barrier kita sendiri sama mencegah apa yang kita bisa cegah. Contohnya tadi karena nomor 1 penyebab alergi tertinggi itu adalah debu, ya minimal rajin ngevakum. Tapi kalau dalam diri ya udah ribet banget ya pagi sore harus ngevakum terus, ya berarti harus dikurangin produk-produk yang memang mengandung bulu-bulu gitu. Jadi jangan diembat semua. Serumah pengennya bulu-bulu, kasurnya bulu-bulu, maksudnya selimutnya bulu-bulu, plus dia juga punya binatang. Jadi kayak udah ada riwayat genetiknya dia gampang alergi, semua diborong. Ya jadinya ya susah juga gitu loh. Jadi double-double iya. Gitu. Nah kebetulan sekali nih kita juga selain punya bed vacuum cleaner, kita juga ada stick vacuum cleaner. Jadi bisa ngebersihin di daerah yang susah terjangkau kayak gitu dok. Jadi kalau misalnya ada bulu kucing atau debu atau mungkin kotoran-kotoran kayak makanan tumpah apa segala macam rumahan gitu, nah bisa banget pakai vacuum cleaner juga kayak gitu. Nah dan selain vacuum cleaner kita itu si stick vakumnya ini tuh juga kekuatannya juga udah lebih kencang gitu, jadi lebih maksimal kayak gitu dok. Soalnya kan kalau males bersihin rumah tuh kadang-kadang nyapu taruh di kolong ya. Terus kadang-kadang di kolong tuh lupa kita bersihin. Nah mungkin kadang-kadang kalau lagi duduk, sering tuh pasien kayak lagi duduk, dok aku lagi nonton aja kok tiba-tiba gatal ya. Contohnya aku sendiri juga gampang alergi sih sampai sekarang. Jadi kadang kalau misalnya pulang ke rumah di Bandung tuh emang banyak karpet kan. Cuma kan udah rumah lama ya jadi kotor. Jadi kadang-kadang tuh bentol-bentol daerah bawah aja, karena daerah situ banyak debu, di kolong kursi itu kan banyak debu. Terus karpet juga nggak tiap hari divakum gitu. Jadi kadang-kadang bentolnya cuma di area bawah gitu. Iya. Nah kebetulan vakum kita tuh juga udah bisa menjangkau sampai ke kolong, kursi, sofa gitu. Jadi ya semoga bisa membantu efektif lah untuk membersihkan rumah kayak gitu. Nah kalau boleh tahu nih dokter sendiri kalau di rumah tuh gimana tuh cara ngebersihin rumahnya kayak gitu dok, supaya lebih bersih gitu? Supaya lebih bersih ya, karena aku orangnya malas. Jadi aku pasti meminimal barang-barang yang memang berbulu ya, pasti. Karena aku juga ada riwayat eksim kan, gitu. Jadi aku pasti kayak binatang nggak ada, rumah yang bersofa-sofa itu nggak ada. Yang pasti ya ngevakum sama ya udah itu aja sih. Bisa dibersihin. Dibersihin, meminimal debu, karena memang hasil tes alergiku pun juga alergi debu dan kotoran diri sendiri. Jadi dalam arti kata kotoran diri sendiri tuh kalau aku keringet pasti langsung gatel gitu. Terus misalnya keringet terus ditambah rumahnya kayak udah lama nggak dibersihin, banyak debu langsung gitu. Jadi minimal pasti harus divakum sih gitu, buat ngurangin resiko alergi aku muncul. Iya. Jadi menurut dokter penting nggak dok kalau kita tuh ngecek kondisi kulit kita secara berkala ke dokter atau gimana gitu dok? Kalau memang nggak ada keluhan nggak usah gitu. Kalau nggak ada keluhan mending nggak usah. Karena ya tadi ya sebenarnya kalau kita basic skincare kuat ya udah lebih dari cukup. Basic skincare kuat, terus perawatan untuk lingkungannya juga tepat, biasanya cukup. Yang dikatakan kapan sih sampai kita harus tes alergi ini itu, ya kalau memang setelah diobatin kok nggak sembuh-sembuh atau dia ketergantungan. Karena gini, kalau orang-orang alergi itu kan kadang-kadang kita bisa kasih mulai dari salep aja, mulai dari antihistamin aja. Tapi kalau misalnya memang udah parah banget kan kita harus kasih steroid.
Nah steroid ini kan nggak boleh jangka panjang. Nah makanya untuk menghindari jangka panjang kan kadang-kadang kita harus tahu nih kenapa ya nggak sembuh, apa dia ada alergi sesuatu gitu loh. Kadang pasien tuh cuma ngehnya tuh alergi seafood terus kayak habis makan ini alergi, tapi padahal kan ada 54 parameter penyebab alergi gitu kan. Biasanya itu yang baru disarankan untuk dilakukan tes alergi gitu. Tapi ada juga yang setelah dilakukan tes alergi hasilnya negatif semua juga ada. Karena kan itu hanya 54 parameter di mana di lingkungan kita ini lebih dari itu alergennya gitu. Cuma ketika dicek ya nomor urut 1 itu adalah debu rumah gitu loh. Tapi ketika pasien tahu oke saya alergi debu rumah, tapi kan juga rumah nggak bisa steril banget ya. Iya betul. Maksudnya berarti ketika dia udah tahu oke saya ternyata alergi ke arah debu, ya berarti semua hal yang dapat diminimalisir ya diminimalisir ya kayak tadi, jangan banyak sofa, jangan banyak karpet, boneka, dari mulai AC pun kalau dia ada kipas angin juga harus rajin dibersihin, harus rajin divakum sehingga meminimalisir gitu. Dok saya udah rajin vakum udah kayak gini tapi tetap aja alergi ya, kan tetap debu itu nggak akan bisa 100% hilang gitu loh. Dan kita juga kadang-kadang kesadaran untuk vakum ya malas-malasan ya, maksudnya nggak reguler pagi sore kita ngevakum kan gitu. Kalau mau berkata ideal ya pasti pagi dan sore gitu sebelum tidur, karena kan kadang-kadang ya habis pergi kita nggak langsung mandi, kadang-kadang langsung duduk di sofa langsung tiduran gitu kan ya, debu segala macam kotoran kan pasti nempel. Kalau berbicara ideal ya pasti itu tadi sebelum tidur dan iya pada pagi hari. Apa saran dari dokter nih supaya kita tuh bisa punya kulit yang tetap sehat kayak gitu? Untuk terutama untuk yang sensitif ya, karena kalau sensitif itu kan lebih ribet ya perawatannya. Jadi pertama yang pasti mandinya juga harus dipikirkan. Jadi gini, kalau kulit yang sensitif itu biasanya skin barriernya kurang baik gitu, karena faktor genetik tadi satu. Jadi yang diturunkan itu adalah kita punya komposisi pelembab kurang baik. Jadi kalau tadi aku bilang sebelumnya kulit itu bisa diibaratkan batu bata dan ada semennya. Nah biasanya kalau pasien yang kulitnya sensitif semennya ini kurang. Terus gimana sih supaya semennya ini tidak menguap atau tercukupi? Yaitu adalah perawatan untuk memperbaiki skin barrier. Perawatannya bagaimana? Yaitu adalah dengan cara mandinya nggak boleh pakai air yang anget cenderung panas, karena nanti akan makin kering. Nah kadang-kadang sering tuh orang yang udah gatal-gatal di badan, dia mandinya pakai air panas, dok karena enak nih gatalnya hilang, dibilang gitu. Tapi besoknya akan lebih gatal karena skin barriernya akan semakin rusak. Jadi pakai airnya yang tengah-tengah aja. Setelah mandi terus handuk pun jangan digosok. Jadi kan jangan digosok karena itu ada efek scrubbing juga. Dan kadang-kadang kan kita juga kebiasaannya kalau pakai handuk main cantol-cantol aja, dan itu kadang-kadang debu segala macem kan masuk ya di handuk, terus kita gesek-gesek, kalau kita alergi debu ya jadinya ya merah alergi gitu kan. Jadi memang yang bagus juga untuk pemakaian handuk tuh hanya di tap-tap aja, karena kita nggak butuh kulit kita kering tapi tetap dalam kondisi lembab. Nah pada kondisi lembab itu waktu yang pas untuk menggunakan moisturizer atau pelembab. Jadi pada saat lembab langsung ditimpain moisturizer. Nah itu untuk melindungi skin barrier. Yang berikutnya adalah jangan sampai kulit kita yang tadi dasarnya udah kering atau sensitif jadi dehidrasi. Dehidrasi itu karena apa biasanya? Karena kita kurang minum 1-2 liter per hari. Tapi kalau kita minum cukup kulit kembali normal. Jadi bedanya gitu ya, kalau kulit kering dari dasarnya memang udah kurang. Tapi kalau dehidrasi itu kayak tadi, kita kurang minum, kulit kita menjadi kering, tapi kalau kita minum cukup kembali normal. Terus kita terlalu sering di bawah AC gitu. AC juga sama, AC yang terlalu dingin membuat kulit kita menjadi dehidrasi. Tapi kalau kita keluar dari dingin biasanya normal lagi. Nah kadang-kadang juga nggak semua orang pakai AC itu regularly untuk dibersihin kan, dimana itu kan juga debu semua tersaring di situ. Apalagi orang yang pakai kipas angin, kadang-kadang sampai hitam gitu ya kipasnya baru ini. Jadi makanya penting banget tuh kita tuh rajin banget ngevakum kayak gitu, minimal untuk mengurangi debu lah gitu kan. Terus faktor yang ketiga adalah daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh tuh contohnya kita sakit, kita kecapean gitulah, terus maksudnya kita kurang tidur, pasti kan daya tahan tubuh turun. Kalau daya tahan tubuh turun ya semua faktor pasti akan berpengaruh, kulit, kesehatan, gampang sakit, kulit pun sama juga jadi gampang sensitif. Yang terakhir itu adalah faktor lingkungan. Pasien-pasien yang sensitif biasanya sangat sensitif oleh suhu ekstrim. Contoh, terlalu berkeringat dia mulai gatel, terlalu kedinginan dia gatel, digigit nyamuk sedikit gampang hitam, debu sedikit langsung kumat kayak gitu. Jadi ya betapa pentingnya pencegahan yang bisa kita lakukan. Dari 4 faktor tadi kan genetik nggak bisa dicegah.
Terus daya tahan tubuh kadang-kadang juga nggak bisa dicegah. Kita kan nggak bisa bilang ke pasien tidur cukup ya. Zaman sekarang orang medsos sampai malam ya, gitu kan. Begadang tidur nggak cukup. Terus yang kedua jangan stres ya, nggak bisa juga ngelarang stres. Faktor keempat lingkungan. Rumahnya nggak boleh sampai ada debu sama sekali juga nggak mungkin. Berarti kan yang paling minimal ya bisa kita lakukan yang nomor 2 untuk menjaga kulit kita. Terus apalagi bisa kita lakukan meminimalisir ya, memang tadi hasil-hasil reaksi alergi yang paling sering muncul itu kan karena debu. Ya berarti dengan cara merawat rumah kita, mengurangi produk-produk yang ibaratnya berbulu gitu. Kalau misalnya handuk nih kalau untuk dibersihin ke muka itu boleh apa enggak, Dok? Boleh asal ditap-tap. Gitu. Asal yang nggak boleh disatuin adalah dari wajah atau badan ke area genital ya. Kalau itu memang nggak boleh, harus terpisah gitu. Betul, dibedain gitu. Iya, karena kalau bisa sih memang kalau area intim itu memang nggak boleh pakai handuk, pakai tisu sekali buang. Karena kan daerah situ paling kotor. Kalau kita pakai handuk terinfeksi atau ada kumannya atau ada jamurnya, kita taruh dibiarin berkembang biak kita pakai lagi gitu. Jadi mendingan tisu aja kalau daerah bawah. Sekali buang. Yes. Kalau menurut dokter nih, kalau kita ada hewan peliharaan itu dianjurkan gak, Dok, untuk kita tuh tidur bareng hewan peliharaan gitu? Dampaknya ke kulit kita tuh apa? Sebenarnya nggak apa-apa kalau kita nggak ada riwayat alergi. Tapi kan balik lagi tadi, hasil tes alergi terbanyak itu setelah debu adalah di bulu kucing dan bulu anjing gitu. Kalau memang kita udah ada genetiknya dari keluarga seperti itu, misalnya ada keluarga yang asma, bersin di pagi hari ya sebaiknya jangan gitu loh. Karena bulu-bulu itu dapat memicu timbulnya alergi gitu. Walaupun di dalam ruangan misalnya dok tidur nggak bareng, dia ya di dalam tapi lebih sering di luar, tapi kan tetap kalau dia masuk kan bulu binatang tetap nempel gitu. Jadi sebaiknya kalau memang ada genetiknya ya jangan Ya, gitu. Dok. Kalau misalnya kita punya alergi yang itu sifatnya genetik, itu bisa dicegah, bisa diobatin nggak, Dok? Nggak bisa, itu kan bakat. Makanya kayak gini sifatnya penyakit-penyakit eksim, alergi itu sifatnya kayak chronic recurrent recidif. Jadi jangka panjang dia akan berulang. Tergantung dari alergennya apa gitu. Kadang misalnya bisa jadi kayak aku, contohnya aku perawatan kulitnya oke nih, kayak pakai pelembab bagus segala macam, daya tahan tubuh kan tadi pilarnya ada 4 ya. Genetik kita udah nggak bisa obatin kan. Aku nomor 2-nya ngejaga banget nih. Tapi pada saat itu aku stres, aku kecapean. Jadi aku akan lebih sensitif. Debu sekecil apapun atau kotoran sekecil apapun, aku pegang-pegang binatang ada bulu, ya aku mungkin tiba-tiba kok gatel ya gitu loh. Tapi kalau misalnya aku kuat, misalnya kayak kadang-kadang pasien kan suka datang, tapi dari dulu kok aku punya binatang ini, kok aku nggak alergi dari dulu ya bulunya kayak gitu. Kan dia bukan suatu zat kimia yang nempel ke kita terus kita langsung bereaksi gitu kan. Butuh paparan berulang-ulang dan harus terpenuhi 4 tadi gitu. Jadi kalau kita kuat semuanya ya kadang-kadang kena bulu sedikit juga belum tentu alergi gitu. Tapi kan sebaiknya apa yang kita bisa cegah ya cegah aja gitu kan, daripada keburu muncul kita nggak bisa kontrol gatal garuknya malah lebih parah gitu lebih parah. Karena kalau sekali kita udah kemerahan nih di sini terus kita garuk, kulit itu kan akan jadi rusak skin barrier. Dan pasien itu kadang-kadang concernnya cuma lebih ke pengobatan. Jadi dok ini merah, ini luka, oke diobatin sembuh udah selesai. Tapi di dalam kulit kita itu sebenarnya masih hancur gitu loh. Nah gimana cara memperbaiki kehancuran kulit itu supaya lebih kuat? Yaitu udah dengan pelembab. Butuh waktu berapa lama dok? 3 bulan sampai 4 bulan baru bener. Dengan catatan rutin, pakai mandi pakai sabun bayi, pakai pelembab. Nah tapi kan menuju skin barrier kita bener 3 bulan itu kan lagi masih rapuh-rapuhnya kan kita nggak bisa ngehindarin alergen yang namanya debu, bulu binatang. Jadi kadang-kadang kumat. Makanya kadang-kadang pasien suka datang keluhannya ya dok di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi gitu. Hilang gitu ya. Boleh nih dok disampaikan kesan-kesan dokter nih untuk teman-teman yang nonton podcast ini, itu cara menjaga kulit kita dan cara menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan kita. Pesan dari aku sih jangan nunggu sampai ada masalahnya baru diobatin. Jadi sebaiknya benar-benar kita do basic treatment yang tadi ya, kita lakukan perawatan kulit kita dengan benar. Otomatis kalau kulit kita udah dirawat dengan benar itu udah pastilah lebih kuat. Maksudnya bukan berarti nggak bisa timbul sama sekali ya, tapi mungkin kalau nggak dirawat akan lebih parah gitu loh. Terus hal-hal sepele yang bersangkutan dengan lingkungan juga harus diperhatikan, kayak tadi debu. Terus jangan gara-gara kita suka terhadap sesuatu
sesuatu terus kayak kita harus pelihara tapi kita ternyata alergi juga jangan gitu kan. Tapi apa yang bisa kita minimalisir ya dilakukan, kayak membersihkan rumah pagi sore kayak gitu. Terus pulang kerja jangan langsung kayak duduk atau tidur, minimal kita ganti dulu baju atau segala macam gitu. Oke, sangat bermanfaat sekali nih sharing-sharing kita pada hari ini. Jadi Dok, menurut dokter nih bed vacuum cleaner dari Jets ini tuh approve atau enggak, Jet? Menurut aku sih approve. Tadi kan kamu bilang soalnya udah ada ini ya panasnya juga, dimana kan memang masalah terbanyak kan di situ ya, di tungau gitu kan. Biasanya mati tungau kan memang di atas segitu. Tapi kalau memang di Jet ini udah lengkap banget, vakumnya ada, terus heatnya juga oke, ya approve sih. Approve ya. Oke. Segitu dulu podcast kita, cerita sharing-sharing bermanfaat ini. Jangan lupa teman-teman tetap follow Instagram Jets Indonesia dan jangan lupa subscribe channel YouTube Jets Indonesia Official dan tungguin podcast kita selanjutnya bersama dokter-dokter lainnya. Dadah.